Selamat siang, sahabat Citanala. Kita balik lagi di episode 3 bersama dengan dokter-dokter IGD. Yeay! Kalau tadi kita udah ngomongin yang serius tentang triase sakit kepala, kali ini kita mau ngomongin yang seru-seru dan unik-unik ya. Bersama masih dengan Dokter Bon. Dan sekarang ada sahabatnya Dokter Bon. Perkenalkan diri dulu dong, Dok. Halo semua sobat Citanala. Nama saya Dr. Fadila Hafiz Ibnu Akhir, panggilannya Dr. Hafiz. Saya bertugas di IGD sebagai dokter umum. Sebagai dokter umum. Betul. Jadi buat teman-teman yang sering ke IGD pasti sudah sangat familiar dengan Dr. Hafiz ya. Dokter sahabatnya Dr. Bon ya. Oh iya dong, jelas. Dia orang kepercayaan saya di IGD sekarang. Oke. Selain dokter DPJP juga dokter yang banyak fansnya di rumah sakit ini. Di IGD. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Dok. Langsung aja kali ya. Pertanyaan aku nih. IGD itu kan sebenarnya kompleks tadi kalau kata Dokter Bon ya. Kompleks, seru, rame terus, nggak kenal waktu, ada aja. Kira-kira ya Dokter Hafiz nih, selama di IGD, kasus unik apa yang pernah ditanganin langsung saja? Waduh, kasus unik ya. Kasus unik. Kasus unik sih banyak ya. Mungkin tadi mau coba menyinggung salah satu dari Dokter Bon ya, yang pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Pura-pura Itu ada, sakit. Dok? Ada. Ada. Jadi kalau di medis tuh istilahnya namanya malinjering gitu. Oh, ada juga istilah medisnya ya? Kasus malinjering. Yang saya ingat satu ada pasien nih, dia cewek pasiennya. Oke. Waktu itu pernah datang ke IGD, pingsan, pasiennya pingsan. Nyampe Jadi IGD datang pingsan? langsung pingsan. Oh, oke. Nah, habis itu dibantulah sama salah satu security di IGD kita, dibawa digendong. Set, udah ditidurin, dibantu dikasih oksigen, tiba-tiba pasiennya bangun. Oh gitu? Iya, langsung bangun, baru dikasih oksigen, belum diperiksa, belum diapain. Oh iya. Bangun minta ditemenin sama si satpam itu, gitu. Waduh, itu modus kayaknya. Ya emang pasiennya ini cewek muda sih memang. Dan setelah kita periksa, dokter-dokternya periksa ternyata nggak ada kelainan apa-apa. Pasiennya nggak ada muntah, nggak ada riwayat terbentur, gitu. Hanya ingin mendatangi si satpam ini. Aku juga nggak tahu ini dia kenal dari mana. Cuman memang si pasien ini setelah kita pulangkan, beberapa hari kemudian balik lagi. Dan dengan dengan cara dan kondisi yang sama. Dia masuk ke dalam ke ruangan IGD, lalu tiba-tiba pingsan, dan kebetulan satpam yang sedang jaga juga satpam yang itu. Gitu. Kayaknya dia ngincer satpam ya? Apa ngincer Dokter Hafiz sebenarnya? Oh enggak. Aku cuma ketemu sama dia sekali. Sisanya teman-temanku yang ketemu. Tapi memang ceritanya sama, persis sama seperti gitu. itu. Dan satpamnya sama yang itu. Gitu. Akhirnya ini ramai, kita coba omongin ke kepala ruangan, ke danru satpamnya juga. Akhirnya satpamnya dialih tugaskan di tempat lain. Jadi Sejak saat itu nggak pernah datang lagi pasiennya ke IGD. ngincer satpamnya. Itu Satpam ganteng. itu salah satu kasus yang menarik itu menurut saya. Jadi kan kalau datang selalu sendiri berarti, Dok? Betul, datang selalu sendiri. Ngakunya sakit perut terus tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa ternyata nggak kenapa-kenapa, ya? normal semua gitu. Dan memang dia dilalahnya selalu datang kebetulan pas si satpam ini jadwalnya dia jaga gitu. Aku juga nggak tahu, mungkin kenal atau bagaimana. Jangan-jangan teman lama. Gitu ya? Gitu. Ada aja ternyata ya kasus di IGD. Kalau Dokter Bon pernah ngalamin yang unik-unik kayak gitu? Ya kebenaran kan kalau saya kan memang pada prinsipnya kan dokter bedah saraf ya. Jadi memang kasus-kasus yang datang ke saya biasanya bukan unik, memang gawat darurat. Gawat ya? Gawat dan darurat. Jadi memang ya intinya sih kalau kasus unik itu sebenarnya kasus yang mestinya mungkin ya, pura-pura sakit itu sebenarnya adalah banyak faktor yang saya bisa lihat gitu loh. Salah satunya adalah psikis. Nah, kalau udah ngomong psikologi manusia itu kan perlu penanganan juga sih sama tim medis. Cuma kita nggak bisa bilang dia nggak sakit sebenarnya. Mungkin emang dia sakit secara psikis. Kan
apakah dia harus datang ke emergency atau tidak, sebenarnya itu yang perlu dipertanyakan. Betul. Gitu loh. Kalau dia datangnya ke poliklinik ya udah benar, itu aja. Itu harusnya ke poli ya. dan semacamnya. Jadi kalau saya sih melihat ini begitu aneka ragamnya kasus yang ada di IGD membuat kita tuh sebenarnya bahwa ya yang perlu kita tegaskan di sini adalah sistemnya itu aja, sistem bekerja. Ya, alur SOP dari security, dari dokter umumnya, dari perawatnya sampai ke TPP-nya, sampai ke penunjangnya, itu tuh harus punya alur yang baik intinya kan. Dan itu sebenarnya dokter Hafiz juga sudah mengerti itu hal seperti dengan timnya. Jadi saya cuma memantau kira-kira SOP ini jalan atau tidak. Nah, apalagi sekarang semuanya serba teknologi dan apa, dan memang teknologi ini sebenarnya membantu pada prinsipnya. Tapi kan kita sama-sama tahu kadang-kadang teknologi yang namanya buatan manusia banyak miss-nya juga. Dalam artian mungkin bukan miss dari teknologinya, dari sistem penunjangnya, penyupportnya, kayak internet dan semacamnya. Itu membuat juga ya gangguan dalam sistem bekerja. Tapi ya so far semuanya berjalan dengan baik ya dok. Saya tidak ada hal yang menurut saya yang masih bisa running gitu loh. Semuanya masih dengan baik untuk menjalankan itu. Cuma ya selama karena kita melihat ini adalah suatu kesatuan ya, IGD gitu ya. Ya kita menanganinya dengan pada prinsip dengan gawat emergency. Even pasien tidak sakit pun kita rawat awal. Kita datang, kita tampung dulu pasti. Tetap dilayani lah. Dilayani dengan dilayanin gini, walaupun gini. Dan motif-motif seperti ini sebenarnya bukan satu dua orang, cukup banyak. Banyak ya, motifnya macam-macam. Banyak. Ada motifnya ada lari dari permasalahan. Ada motifnya mungkin memang dia mengincar sesuatu, kita nggak tahu itu apa. Tapi ya sakit hati banyak. Jadi dan IGD adalah kayak kayak apa ya bahasanya, kayak tong sampah. Tong sampah. Jadi memang semua datang, semua masuk dan semua bisa keluar. Ya, jadi tergantung kita bagaimana memilah itu dengan baik, dan itu yang perlu kita menurut saya di sistem kesehatan Republik Indonesia ini, itu yang perlu kita bersama-sama untuk makin hari makin baik. Apa yang kurang, koordinasi setiap lapangan dari A sampai Z harus berlanjut. Jadi kayak pasien dengan cedera kepala berat pun yang multiple disease ya, misalnya ada fraktur koste, ada fraktur tulang, ada cedera kepala berat, ya itu tuh multidisiplin di sistem bekerja kan. Nah, itu tuh memang ya menurut saya suatu hal yang menariknya adalah bagaimana ketika multidisiplin ini bisa bekerja dengan baik, dengan satu suara dan satu tantangan juga buat kami gitu loh. Karena kesibukan DPJP juga saya nggak bisa bilang, karena kan setiap orang punya rencana masing-masing kan. Jadi itu tantangan di gini sih ya, selain banyak jadi, tantangannya banyak, jadi multidisiplin dan yang tantangan yang paling itu administratif menurut saya. Administratif di negara kita ini perlu dirapikan. Dalam arti dirapikan adalah kan semua orang itu pengen serba cepat pada basicnya. Mau dokternya, mau perawatnya, mau tim medisnya, mau penunjangnya, semua serba cepat. Tapi kan kalau administratifnya tidak rapi, siapa yang bertanggung jawab loh ini semua? Itu yang perlu yang gitu ya, perlu dan masalahnya ketika jadi permasalahan jangan dilemparkan ke orang. Nah, memang ini keputusan kita bersama untuk melakukan tindakan ini, kurang lebih seperti itu sih. Oke, siap. Kalau Dokter Hafiz sendiri udah berapa lama dok di IGD? Saya tugas di IGD itu dari tahun 2022. Udah mau 4 tahun ya berarti ya. 4 tahun. Wow, banyak banget nih kayaknya kejadian dikulik-kulik. Dikulik-kulik. Dia hatinya memang dia baik. Cukup sabar dia. Kelihatan dari mukanya. Dia orang yang sabar. Sabar ya dok. Sabar sekali. Memang dia adalah orang yang disukai oleh banyak orang karena dia sabar. Dia hanya terus senyum dia. Bisa sabar ya. Bisa sabar. Tapi saya menyukai kok kerja di IGD kok. Iya, jadi memang sebenarnya gini, kalau kita menyukai kerja di IGD, berarti kita sudah bisa bertahan dengan fluktuatifnya hidup lah, ya kan, sama aja.
IGD udah jadi passion banget. Nah. Kita dok. Kurang lebih. Iya. Dok, berarti kan awal-awal di IGD itu terkaget-kaget nggak sih dok? Pertama kali 2022 ya di IGD gitu. Apa tuh yang bikin kaget-kaget Pasti. awal-awal? Pasti lah ya. Sebenarnya tetap kembali lagi ke masalah penyesuaian sih ya kak ya. Karena menyesuaikan kalau di IGD itu kan serba harus cepat ya. Mulai dari penilaian awal, terus juga kita harus segera menentukan ini kira-kira pasien ada kegawatan di mana gitu. Dan kita juga nggak kalah harus sambil edukasi ke pasien dan ke keluarganya juga gitu. Bu, ini kondisi pasien seperti ini, kondisi pasiennya seperti ini. Jadi memang semuanya itu harus dilakukan dalam waktu yang singkat, namun harus tepat dan cepat gitu. Nanti sih biasanya sih memang dengan seiringnya jam terbang meningkat ya, biasanya akan lebih terbiasa mengalami hal-hal menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Dan ya setiap orang itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya gitu. Jadi Dikasih itu juga tahu sih. nggak mau ini Betul. marah-marah gitu. Sering Betul. enak diomelin pasien di IGD. Atau keluarga pasiennya malah Keluarga ya. pasien ya biasanya sih memang yang Ada aja ya. cuman kan tetap kita kan harus memberikan pelayanan tuh yang terbaik gitu ya. Tetap harus patient safety. Jadi memang semua itu didasarkan pada patient safety. Kalau memang ini yang terbaik untuk pasien ya akan kita lakukan gitu. Sambil kita edukasi ke keluarganya. Yang paling bikin kaget kejadian apa dok waktu awal-awal kayak IGD? Masih ingat nggak? Bikin kaget Ini bikin ya. gua kaget banget nih. Mungkin pengalaman kali ya. Waktu sekitar tahun berapa ya? 2023 sih udah lumayan cukup lama di IGD. Itu subuh-subuh. Subuh-subuh tuh sekitar jam 4 jam 3 itu. Ada pasien datang ke IGD jalan kaki, jalan dibawa sama temennya. Kenapa nih gitu? Habis jatuh dari motor. Habis itu dari motor. Ternyata ini pasien jalan biasa sambil pegang perutnya gitu kan. Akhirnya kita tidurkan di bed. Baru pasien bercerita, "Dok, ini perut saya kebuka," gitu. Oke. Ya, jadi Kenapa? jadi ternyata ini pasien jatuh dari motor. Habis pulang malam sama temennya. Belum lama, sekitar 2 atau 3 minggu sebelumnya itu habis operasi hernia gitu. Habis operasi hernia di perutnya. Jadi pas dia buka itu perutnya, wah itu ususnya keluar semua itu. Itu yang paling aku inget itu. Ini kayaknya masih ada nih fotonya nih kalau mau lihat. Itu nanti di belakang layar aja Ya, saya yang lihat. itu sebuah pengalaman yang benar-benar. Tapi dia masih bisa jalan ya Nah, dok ya? itu dia. Aku juga bingungnya Ususnya itu. keluar gitu. Dia tadahin pakai perut, pakai tangan, pakai sarung. Dia datang ke bed, terus pas dibuka, wah ternyata itu udah isi perutnya udah di luar gitu. Tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Itu aku kaget, perawat juga kaget, semuanya kaget. Orang pendaftaran pun ikut kaget yang waktu itu mau bantu daftarin gitu. Tapi ya karena untung kejadiannya subuh, jadi dokter bedahnya waktu itu masih sudah bisa dihubungi, jadi nggak lama jam 6 tuh langsung naik ke ruang operasi untuk perbaikan gitu. Untungnya sih kondisi pasiennya sih stabil sih. Gitu. Memang dia jatuh, sepertinya sih jatuhnya itu terguling, jadi kenanya di perutnya gitu. Kalau menurut keterangan pasiennya, gitu. Itu sih, Ya, itu sih yang benar-benar paling bikin shock sih sampai sekarang sih. paling bikin shock. Soalnya ya kalau cedera kepala pun juga sebenarnya sering, tapi biasanya sih nggak dapet yang sampai cedera kepala yang sampai keluar gitu, enggak sih biasanya kalau aku sih. Nggak belum, pernah sampai, jangan. Belum sih. Jangan. Seperti itu. Kalau kecelakaan kerja dok, Kecelakaan Banyak. kerja, waduh, kecelakaan kerja banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Kecelakaan kerja apa banyak tuh yang sekali ya. bikin kaget juga kalau kecelakaan kerja nih. Kecelakaan Kalau itu kerja kan tadi ya. di jalan ya. Sebenarnya sih kalau kecelakaan kerja itu yang paling berat itu yang kalau pasien-pasien ini bekerjanya di lapangan ya, kayak misalnya buruh pabrik gitu, atau paling sering tuh Produksi dari gitu ya, ada produksi mesin-mesinnya gitu. atau di bandara juga waktu itu
kita juga sering datang pasien yang dari bandara ya. Cuma memang yang satu yang paling inget sih, sebenarnya sih bukan pasienku ya, pasien temanku, tapi aku waktu itu jaga bareng sama dia. Itu amputasi, tangannya teramputasi sepergelangan. Gitu. Tiba-tiba udah nggak ada, dibawa pakai plastik tangannya. Jadi tangannya digulung, terus tangan itunya dibawa pakai plastik gitu. Itu karena kena mesin potong daging kalau nggak salah ya. Mesin potong daging. Jadi nggak tahu, mungkin ngantuk kali. Itu juga kejadiannya malam itu. Kita konsultasi ke dokter ortopedi kita karena memang tindakannya mungkin harus advance ya, jadi akhirnya kita rujuk gitu. Untungnya sih waktu itu langsung dapat rujukan juga tuh ke Rumah Sakit Fatmawati gitu. Berarti kebanyakan yang serem-serem gitu malam ya? Iya benar, biasanya malam memang. Sama kecelakaan juga biasanya kan malam ya, subuh gitu. Jadi yang jaga malam nih memang harus lebih ekstra ini ya. Harus lebih kuat mental. Betul. Tiba-tiba tangan di plastik. Bukan kepala di plastik. Untung bukan kepala, Dok. Untung masih tangan, Dok. Kalau kepala di plastik, nah kita baru kaget. Masih Kita bisa kan jalan jadi tapi. Masih bisa jalan. Jadi kalau tangan di plastik, kaki di plastik, atau jari-jari itu udah sering terapis di IGD ya kan. Iya, Dok. Tapi kalau kepala di plastik, nah Anda baru bawa gitu, nah itu baru kita benar-benar itu lewat dari IGD kan. Tapi kan konsepnya adalah ya memang ya begitu. Jadi memang Sintanaran ini kan memang dikelilingi oleh instansi-instansi besar. Salah satunya adalah bandara. Jadi memang kita banyak kerjasama dengan Soekarno-Hatta, bandara, bahwa semua pasien-pasien tenaga kerja di sana kebanyakan dikirim ke sini dan semacamnya. Jadi belum kita ngomongin pabrik, belum kita ngomongin rumah sakit kita dekat yang tujuh kita. Jadi memang ya kita secara mental, secara kompetensi ya kita mengerjakan seperti apa yang kita bisa kerjakan. Kalau sesuai dengan kompetensinya kita kerjakan semuanya baik di sini. Kalau emang nggak bisa kerjakan di sini, kita akan rujuk ke rumah sakit yang mungkin di Fatmawati atau di RSCM yang kita notabene tahu bahwa itu adalah rujukan nasional. Ya. Nah, jadi memang kasus-kasus ini itu kalau kita ngomongnya menarik, kalau cuma buat kami ya, buat saya yang pernah dulu jadi dokter gini juga, itu menarik karena memang beraneka ragam. Ya, buat saya beraneka ragam. Kalau itu berhubungan murni karena tenaga kerja dan administratifnya beres itu sih sebenarnya semuanya akan cepat. Iya. Yang itu yang susah tuh kalau misalnya administratifnya misalnya oleh tenaga kerja atau misalnya tiba-tiba BPJS-nya nggak aktif. Saya tekankan lagi ke masyarakat bahwa BPJS itu penting. Ya. Apalagi orang yang bekerja, ya, pekerja kita yang pagi berangkat, pulang subuh, pulang ini, BPJS itu untuk melindungi kita, untuk apa ya, untuk bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Jadi yang buat saya menarik adalah mereka BPJS-nya nggak aktif, tidak punya administratif, maaf uang mungkin tidak ada. Tapi pengen semuanya cepat. Nah, itu menarik tuh buat saya. Saya bilang bagaimana caranya ya? Saya bilang itu menjadi masalah. Even itu buat pasiennya, buat keluarganya, sama buat dokternya. Ya. Kenapa? Karena administratif itu. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal seperti itu menurut saya administratif. Karena kalau kita meremehkan hal seperti itu administratif dengan alasan apapun, ketika Anda membutuhkan hal ini, saya melihat BPJS banyak membantu masyarakat di sini. Cukup banyak membantu masyarakat. Buktinya apa? Kita bisa ngomong sekarang. Banyak orang dengan BPJS dipaksa seperti ini, mereka juga pada akhirnya juga berharap BPJS ngebantu dia dalam segi kesehatan. Ya. Memang sistem BPJS mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan, tapi kan setiap tahun kita memiliki perubahan dan perbaikan. Ya, kan? Jadi ya ketika itu semua sudah rapi ya, kalau menurut saya sih tim dengan cepat akan melakukan tindakan. Even mau dapat rujukan pun ya akan cepat. Kenapa? Karena mungkin administrasi orang itu bagus. Sudah selesai. Iya. Coba bayangkan kalau tangannya itu tiba-tiba tadi ada di plastik ya. Di plastik itu di BPJS nggak ada. Langsung perusahaannya biasanya mau bayarin pakai umum nggak mau. Iya banyak yang gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya jadi permasalahan dan itu sangat menarik. Kenapa saya menarik untuk ditekankan bahwa ke masyarakat bahwa
kedepannya coba dirapikan untuk administrasi kesehatannya Iya. keluarganya. Untuk perusahaan juga ya. Iya, untuk perusahaan, Iya, untuk karena kan itu. misalkan kerja pakai BPJS. Jadi ketika Ketenagakerjaan. kalian menerima tenaga kerja siapapun, pasti kan orang itu punya asuransi kesehatan, Mm-mm. gitu loh. Itu penting karena kalau ketika kita ngomongin itu, ya tenaga medis ya akan berusaha sebaik mungkin. Jadi masyarakat Iya. juga jangan melihat sebelah lagi, wah ini gara-gara lambat nih penanganannya atau apa ya. Saya yakin kalau kami dari tim medis ya tidak ada berusaha untuk menghambat atau memperlambat. Ya kalau saya melihat tim saya di IGD ya, kalau memang ada itu ya pasti saya duluan yang akan menegur teman-teman saya pada prinsipnya. Cuma saya melihat ya kadang-kadang permasalahan di administratif paling banyak. Iya. Ditanya nih, penanggung jawabnya siapa? Nggak ada yang mau bertanggung jawab. Nggak ada yang mau bertanggung Apalagi jawab. yang gitu ya. Gak ada yang mau bertanggung jawab. Padahal udah urgent banget Urgent nih. banget, harus ini saya ditindak. bilang, ini darurat nih Oh. emergency. Ini tanggung jawab, tanda tangan siapa? Nggak ada. Nggak ada. Langsung udah bagus perimisan gini. Dan kadang-kadang masyarakatnya gini sih ya, dia cuma lihat itu adalah simptomatik. Jadi kalau misalnya ada keluhan, pusing, dikasih obat pusing, ada tumor segede besar gitu ya, diobatin dengan anti nyeri, anti mual, hilang. Akhirnya apa? Dia nggak mau dirawat. Nah, kita tahu loh, nggak bisa pak. Kalau nggak dirawat BPJS-nya nggak nanggung contohnya. Suruh bayar mereka nggak mau. Tapi nggak ngikutin kita Nggak gitu gitu ya. aturan. Nah, hal seperti itu yang masyarakat juga harus memahami. Iya. Bahwa asuransi kesehatan itu punya aturannya, dan asuransi kesehatan BPJS itu tuh apa ya, asuransi kesehatan BPJS itu punya aturannya masing-masing gitu loh, semua asuransi kesehatan. Nah, saya minta masyarakat juga mengerti hal itu ya, mengerti bahwa bentar lagi BPJS tidak ada kelas setahu saya. Kita berusaha, masyarakat, pemerintah itu berusaha BPJS tidak ada kelas. Ketika tidak ada kelas ini artinya apa? Berarti semua tergantung dari disamaratakan, hospitalnya bagaimana dia utama dia dan sebagainya, tergantung dari kebisaan dari rumah sakitnya. Ya memang di Tangerang ini beruntung kalian punya Sintanala karena di salah satunya RSUP di sini. Ya berarti mungkin ini Fatmawatinya Banten, saya bisa bilang. Kedepannya akan jadi Fatmawatinya Banten. Ya jadi memang ini akan jadi rujukannya nasional Banten atau penyokong RSCM atau Fatmawati. Karena memang satu-satunya RSUP se-Banten Raya cuma di sini. Iya. Ya, jadi mungkin kita tidak akan mungkin menolak pasien, tapi saya minta ke masyarakat Tangerang dan sekitarnya ini bahwa ya administratif BPJS-nya kalian dirapikan. Ya, jadi manajemen perusahaan juga ketika mau menerima orang ya bilang, oh ya BPJS-nya datang enggak. Ya kalau emang di tenaga kerja, buat BPJS tenaga kerja. Iya, Gitu loh. buat perusahaan Buat ya harus perusahaan. aware juga sama karyawan-karyawannya, itu wajib banget. Iya. Betul. Karena kita nggak pernah tahu. Mungkin nanti komen administrasi, nanti kita undang orang-orang administrasi yang paling depan seperti customer service dan PP. Iya, jadi gini loh ya. Kalau saya selalu ngajarin sama teman-teman saya di GD ya. Hidup ini fleksibel menghadapi masalah. Jangan menghadapi masalah ini selalu pikir 1 tambah 1 selalu 2. Memang benar. Itu kayak apa itu ya? Iya, jadi harus begini enggak. Kita fleksibel melihat keadaan di lapangan. Iya. Ya, masalahnya nih apa? Masalahnya ini. Apa yang bisa kita bantu dulu? Itu konsep pertamanya kan. Ini kita bisa bantu dok, gini. Oke, sambil jalan semuanya, administratifnya bagaimana, gini. Ya, karena memang kalau kita dari segi medis itu ya, namanya trauma center itu katanya A, B, C, D, RW, British Circulation, Disability and Environment. Itu bukan satu-satu berjalannya, semuanya simultan, berbareng bersamaan. Sama, menangani IGD juga sama. Semuanya berjalan berbarengan. Iya. Kalau medisnya bagus, security-nya bagus, TPP-nya bagus, administrasinya jelek, semua nggak akan berjalan dengan baik. Iya. Ya. Jadi kalau kita udah ngomong IGD, semuanya juga harus bagus. Penunjangnya harus bagus, tenaga medisnya harus bagus, semuanya baik. Ya, harapan kami ke depannya baik. Dan saya Sintanala sama ini punya komitmen penting untuk bagaimana mengembangkan emergency di IGD, karena memang kita punya bed sampai 40
Wow. 40 bed IGD. Ya, 40 bed IGD. 40 IGD. Bed, 40 bed di 40 IGD. bed IGD, ya bentar lagi kita mau nambah lagi, kita akan perluas lagi ruang IGD. Jadi dari direktur kita juga punya konsen penting untuk bagaimana mengembangkan IGD menjadi pusat rujukan sebanten raya. Jadi memang kita tetap berusaha untuk berkembang dan masyarakat juga punya mental saya berharap berkembang lebih baik lagi ke depannya. Karena kami juga tenaga medis pada prinsipnya bukan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan harus begini harus begini. Kami bekerja pada prinsipnya ada aturan, tapi humanity atau human itu nomor satu buat kami, pasien number one. Tapi kan bagaimana kita ke depannya lebih baik lagi itu ya bagaimana kita bisa. Kadang-kadang masyarakat Indonesia itu yang saya lihat ketika dia bilang sakit, dia yang mendenial dia nggak sakit. Ya, apalagi sekarang orang ini dengan gampang mencari informasi. Iya. Berdasarkan Profesor Google begini. Oke, Profesor Google kita diskusi dulu ini kita Profesor Google kan gitu. Tapi saya nggak bilang itu salah karena memang itu adalah kritisnya masyarakat awam membuat kita jauh lebih baik lagi. Saya senang dengan hal yang kritis gitu. Kalau ketika misalnya ada masyarakat yang kritis begini, ya dokternya juga harus lebih dong mestinya. Yeah. Makanya saya juga tekan sama teman-teman, kalau kalian dikritis dengan hal dengan Profesor Google ya kalian bilang. Yang nggak bisa dikritis sama Profesor Google adalah apa yang kita lihat depan mata. Ya. Kejadian setiap orang berbeda-beda. Even judulnya cedera kepala berat, tapi diagnosis penyebab cedera kepala beratnya semua berbeda. Oke. Cedera kepala berat dengan luka, misalnya perdarahan. Ada perdarahannya 20 cc jadi cedera kepala berat. Ada perdarahan 50 cc jadi cedera kepala berat. Ada perdarahannya 0,5 cc jadi cedera kepala berat. Penyebabnya berbeda. Gitu. Yang cedera kepala misalnya diffuse injury, tidak ada perdarahan, tapi kenapa nggak sadar dok? Ya karena diffuse injury yang rusak selnya. Judulnya cedera kepala berat juga. Jadi penyebabnya berbeda. Dan Mr. Google pada prinsipnya, ya dia akan melihat cuma cedera kepala berat. Makanya saya bilang kalian harus bisa namanya kita sama-sama bahasanya adalah bekerja sama. Secara simultan, ketika ada pasien datang, mana administrasinya gini, pasti akan cepat. Yeah. Dan ketika dokter merasa tidak ditangani karena misalnya, saya bilang, dok, saya ini sudah 3 jam di sini merasa tidak ditangani. Ya. Mungkin di mata tim medisnya dia tidak butuh emergency terapi. Tapi saya bilang setiap orang rasa nyerinya berbeda-beda. Ada yang dicubit seperti ini, teriak. Ada yang dicium, teriak. Dicium, ya kan? Dicium teriak. Kan banyak. Sakit. Ya kan sakit gitu kan dia bilang. Jadi saya bilang. Dicium aspal kali maksudnya. Iya kan? Oh, itu sakit itu. Nah, enggak juga kok biasanya. Kalau dicium sama laki-laki kan teriak juga kita kan. Iya juga sih. Sakit hati itu. Makanya saya bilang gini. Setiap orang tuh berbeda-beda. Iya. Ya, jadi ketika mungkin yang perlu ditekankan dari tim medis adalah kami adalah melihat bagaimana subjektivitas dari pasien. Ketika ini orang memang mungkin ambang nyerinya rendah, bukan diagnosis penyakitnya yang utama. Misalnya asam lambung, tapi fasnya nih orang atau nyerinya memang rendah. Jadi ketika emang rendah, dia butuh namanya penanganan atau minimal butuh namanya diajak ngobrol, emang itulah yang perlu itu. Karena sebenarnya kami ya berusaha sebaik mungkin. Karena mungkin di mata seorang dokternya dia tidak emergensi nih. Tapi di mata seorang keluarga pasien, keluarga saya tidak teriak dok, gak ditangani nih. Kenapa? Ya mungkin ambang nyerinya rendah. Ya itu yang banyak belum tahu ya. Ya bukan belum tahu, makanya saya bilang adalah bagaimana kita semua bekerja dengan bareng. Itu yang penting sih. Intinya gitu. Ya jadi ketika memang ada keluarga pasien memang ini, panggil dokternya. Gak datang lagi, panggil dokternya. Dok, gini, kalian punya hak kok untuk manggil dokternya. Dok, lihat pasiennya. Sekali nggak dipanggil, panggil lagi. Itu nggak ada masalah dengan hal seperti itu menurut saya. Ya, jadi dan jangan baperan. Dipanggil sekali nggak dipanggil, pundung gitu keluarganya. Jangan begitu. Karena kami juga pada prinsipnya, ya kalau memang ada dokter yang tidak misalnya bukan kompeten untuk bisa melayani dengan pasien, dengan sendirinya pasti akan jadi akan masalah buat kami juga kan, dan itu akan tercium juga buat kami, dan itu akan kami ini akan kami awasin dan semacamnya. Tapi intinya adalah kerjasama antara keluarga pasien atau dengan tim medis itu yang penting. Ya.
menurut saya untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan yang baik. Baik. Jadi jangan berharap semuanya saya ini adalah raja, datang pengen diobatin kayak gini. Tapi kalau karena Mbak bisa tahu dari 40 pasien yang datang ke emergency yang masuk itu adalah pasien-pasien yang butuh dirawat. Iya, iya. Ya, yang tingkat emergensinya berbeda-beda. Ya. Sedangkan kami berusaha yang jaga paling dokternya cuma 1 sampai 2 orang. Dengan pasien sebanyak itu Ya, gitu ya. dan yang sekali datang bisa 50 orang, 40 orang. Gitu. Apalagi kalau kecelakaan beruntun dan semacamnya. Teman-temannya banyak ya. Teman-temannya banyak, belum keluarganya, belum dibawa LSM, nah itu kan. LSM lagi, nanti kita undang ya. Ya, belum bawa LSM, bener. Belum LSM udah ngerasa ini begini, belum kita ngomongin kader. Waduh, saya bilang begini. Kita undang juga kader. Ya, intinya gini, mereka semua pada prinsipnya orang yang datang ke GD punya kepentingan masing-masing. Iya, iya. Ya, punya kepentingan masing-masing, punya begini, dan setiap zaman, setiap masalah itu nggak bisa disamakan. Setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau ada orang bilang dulu saya seperti ini, dulu ya dulu aja. Kalian nggak bisa membandingkan dengan dulu dengan sekarang. Iya, pasti banyak perubahan. Banyak ya. perubahan, karena yang berubah itu bukan manusianya atau sistemnya, yang berubah adalah memang jumlah penduduk aja berubah. Iya. Oke, kita ngomong fair, jumlah penduduk. Iya. Ngurus 1 orang dengan 10 orang jelas berbeda. Iya. Punya anak 1 dengan anak 10 beda nggak? Beda. Iya, beda. Walaupun bapak ibunya sama, ya kan? Iya. Apalagi bapak ibunya berbeda, ya kan? Jadi masalah lagi. Nah, Ya. ngomongin Bapak Ibu tuh, KDRT gila. Waduh. Coba, KDRT ya. kira-kira ya udah. Oke, mungkin nanti kita lanjutin lagi dengan Dok Hafiz sendiri ya, karena Ya. Dr. Don waktunya sudah habis dan dia sudah bersama kita 3 episode. Nanti kita lanjut lagi bersama Dr. Hafiz sendiri. Terima kasih Dr. Bon. Sama-sama. Terima kasih, atas Dok. waktunya. Ya, siap. Ya, pada prinsipnya ya kita maju bersama aja. Ya. Ya, jadi ya menurut saya sih kalau hidup tidak ada masalah itu nggak mungkin. Nah, kalau prinsip hidup saya seperti itu sih. Memang dan ya kalau kita menghindari masalah itu kayaknya tidak mungkin. Kalau lo benar-benar hidup dalam hidup ini ya, kalau lo emang benar-benar mencari, ya kadang-kadang emang hidup kita cari masalah kok. Kalau nggak mau ada masalah jangan hidup. Hidup. Ya. Itu maksud Pas saya. itu. Jadi kalau kalian pengen hidup dan ingin kalian berkembang atau kalian pengen lebih baik lagi, lebih maju, ketika kita pengen maju dan pengen berkembang, pasti akan yang pertama kali muncul bukan solving problem, pasti masalah dulu yang muncul. Problem dulu baru solving problem. Jadi kalau ketika kita sekarang berkembang, dan tiap hari saya minta manusia terus berkembang, terus apapun yang kalian suka berkembanglah seperti kalian pingin gitu. Ketika kalian bilang saya pengen berkembang dan itu ya yang kita hadapi masalah dan ketika di masalah kayak teman gitu. Jadi dia maunya apa sih ini orang, apa sih? Dan saya juga tekankan teman-teman saya, ketika ada orang marah-marah sama kita atau misalnya begini, ya kan ajak ngobrol, ajak ngopi, mau kamu apa gitu. Saya mau rokok dok, ya udah kita kasih rokok kan gitu ya kan. Maksud saya itulah cara menyelesaikan masalah buat saya. Jadi Ya, kalau bilang diskusi ya, diskusi, baik-baik. komunikasi, ya. Jadi jangan ngomong ya saya nggak pengen hidup nggak ada masalah, ya jangan hidup. Karena tiap hari yang kita lihat ya, setiap kita melangkah kiri kanan semuanya masalah. Kenapa nggak miring ini, kenapa miring, semuanya masalah. Kalau kita ngomong bukan masalah ya, lihat ya, misalnya dia nih lihat orang gini pakai baju yang nggak selera kita, ini kenapa ada orang sama hijau satu gini ya gitu. Kan contoh Rame banget nih orang bajunya, gitu kan. Tapi kan maksud gue gini, kalau kita memang nggak mau ada masalah nggak usah hidup. Jadi kalau kita di IGD ya pusatnya masalah. Nah, Pusatnya masalah. Awal masuknya rumah sakit masalah itu dari IGD kebanyakan. Oke, karena memang pasien yang datang tidak tahu tipenya apa, jenis penyakitnya apa. Nah, jadi ya kalau kita bekerja di emergency, yang perlu kita perketat adalah apa? Bukan kemampuan ya SDM dokternya, SDM perawatnya, SDM penunjang semua kita perbaikin. Ya tapi mental kita menghadapi masalah itu yang perlu dihadapin. Ketika ada masalah ya hadapin. Makanya saya sering bilang sama teman-teman saya bilang, kalau ada dokter yang memanipulatif, kalau ada tim medis yang memanipulatif, ada tim medis yang bisanya menipu data, saya bilang itu yang menurut saya yang paling
akan jadi masalah besar. Iya. Lebih baik dia ngomong apa adanya dia salah, ya kita perbaikin. Iya. Nah, itu pun dari semua lini menurut saya. Ya, karena ketika kita mau melakukan itu semua, yang ada ya jadinya teman-temannya yang kena. Karena datanya salah. Jangan suka bohong-bohongin administrasi dan Ya, gitu loh. maksudnya. Misalnya gini, kalau Nah, emang BPJS nggak hidup, ngomong dok saya nggak bisa punya uang buat BPJS. pasti ada solusi Ada lah solusinya. dari itu ya. Gitu loh. Medis tuh akan bilang, oke ini nggak ada punya uang, ini mau diapain. Nah, lebih enak, tapi kalau dia bilang akhirnya dibawa LSM, gebrak-gebruk, biar dia gratis, Tidak menyelesaikan masalah, memperpanjang masalah, karena dia merasa gue ini anaknya seseorang, wah ada gini, Gua anggota. wah enak lah, gitu kan. Gerak aksi Kayak gitu ya. Kamsi dong. Nah, sini duduk manis sama saya kan gitu. Kita ngobrol, mau kamu apa dek? Ya gituin aja. Ya, saya bilang mau kamu apa dek? Gini ini penanganan. Udah kita tanganin, apa yang kurang? Gitu. Saya bilang nggak usah. Makanya saya bilang nggak usah kita berpikir takut sama masalah. Makanya saya bilang hidup mau santai mau duduk ya nggak usah hidup. Ya itu setiap orang beda-beda ya. Dan pada akhirnya zona nyaman tuh nggak ada basically. Kalau lo berpikir namanya zona nyaman, ya ngapain? Gue bilang. Even yang orang, karena kalau saya selalu berpikir bagaimana kita tetap berkembang setiap hari dan punya goal masing-masing. Nah, yang kita di IGD saya udah bilangin kalau rapat ngobrol sama teman-teman, ada masalah nggak, Fis? Nggak ada. Oke. Sebenarnya itu kalimat yang kurang bagus, Fis. Curhat nih. Gue bilang maksudnya gini, ada masalah banyak dok, tapi semuanya aman sama saya. Nah, itu yang gue suka. Jadi Siap. kalau nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Nah, saya bilang. Tapi kadang-kadang temen kan begitu. Ada masalah nggak? Aman dok. Nah, gitu saya bilang. Nah ini nggak bilang. Pasti banyak masalahnya. Tapi kan gue diem aja. Gue bilang oh ya. Jangan kalau kita ngomong masalah pasti ada. Cuma semua tertanganin dok. Ini udah tertangani. Ini masalah ini gini. Jadi dari situ itu kita bisa menilai bahwa ya memang ya inilah rumah sakit, ya inilah namanya kehidupan rumah sakit, inilah kehidupan emergency room yang hidup dengan penuh masalah, hidup dengan stres, ya gitu kan. Dan itulah dinamika itulah yang perlu kita bangun bersama-sama untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya. Oke, Sobat Cintana, jangan kemana-mana. Episode 4 kita ngomongin mitos dan fakta yang ada di IGD. Iya, terima kasih banyak.